Baiklah, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi dengan berjudul Sistem Informasi Pemasaran atau MKIS, Data Primer versi Sekunder, Software Riset Pemasaran, Model Evaluasi Produk Baru, dan Cara Manajer Menggunakan MKIS. Baik, materi pertama yaitu ada Sistem Informasi Pemasaran atau yang sering disebut dengan MKIS. Nah, di sini ada pengertian dari Sistem Informasi Pemasaran atau MKIS ini, yaitu serangkaian proses teknologi dan perangkat yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan informasi terkait pasar, pelanggan, dan pesaing secara sistematis. Jadi maksudnya yaitu Sistem Informasi Pemasaran atau MKIS ini yaitu alat yang membantu bisnis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi tentang pasar, pelanggan, serta pesaing. Dengan MKIS, perusahaan bisa lebih mudah memahami tren pasar dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari MKIS. Di sini ada 4 poin dari manfaat MKIS. Yang pertama yaitu membuat strategi pemasaran lebih efektif. Nah, jadi maksudnya yaitu dengan data yang akurat, perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dan mengurangi pemborosan biaya pemasaran. Poin kedua yaitu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, jadi maksudnya yaitu MKIS menyediakan informasi yang lengkap sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat dan tepat. Poin ketiga yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Nah, jadi maksudnya yaitu dengan memahami data pasar dan pesaing, perusahaan bisa lebih mudah beradaptasi dan tetap unggul dalam persaingan. Poin keempat yaitu membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang pasar baru. Nah, jadi maksudnya yaitu MKIS bisa membantu perusahaan melihat tren baru atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, sehingga bisa menciptakan produk atau layanan yang lebih inovatif. Dengan adanya MKIS, bisnis bisa berjalan lebih efisien, lebih inovatif, dan tentunya lebih siap menghadapi tantangan di dunia pasar. Yang selanjutnya yaitu ada komponen Sistem Informasi Pemasaran atau MKIS. Nah, agar MKIS bisa berjalan dengan baik, ada beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Nah, di sini yang pertama yaitu sumber data internal. Jadi, ini adalah data yang berasal dari dalam perusahaan seperti laporan penjualan, stok barang, data pelanggan, dan laporan keuangan. Data ini membantu perusahaan dalam menganalisis performa bisnis secara keseluruhan. Yang kedua yaitu sumber data eksternal. Nah, selain data internal, perusahaan juga perlu informasi dari luar seperti tren pasar, perilaku konsumen, dan pergerakan pesaing. Data ini bisa didapat dari survei, berita industri, atau laporan riset pasar. Nah, yang ketiga yaitu sistem pengelolaan data. Nah, setelah data terkumpul, perusahaan butuh sistem yang bisa mengolah dan menyimpan data dengan baik. Ini bisa berupa database, software analitik, atau teknologi lainnya yang membantu mengorganisir informasi supaya mudah diakses dan digunakan. Yang keempat yaitu sumber informasi pemasaran. Nah, MKIS ini mengolah berbagai data menjadi laporan atau insight yang bermanfaat bagi tim pemasaran. Dengan informasi ini, perusahaan bisa melihat pola tren, memahami kebutuhan pelanggan, dan mengevaluasi aktivitas strategi pemasaran yang sudah dijalankan. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Nah, tujuan akhir dari MKIS adalah membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan data yang akurat dan terorganisir,
perusahaan bisa membuat strategi pemasaran yang lebih efektif, menghindari risiko besar, dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Yang selanjutnya yaitu ada contoh sistem informasi pemasaran atau MKIS. Dalam dunia bisnis, MKIS digunakan dalam berbagai bentuk untuk membantu pemasaran jadi lebih efektif. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Yang pertama yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Nah, CRM ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Dengan CRM, perusahaan bisa menyimpan data pelanggan, melacak riwayat pembelian, dan memberikan layanan yang lebih personal. Contohnya, saat kita sering beli di toko online, lalu mereka merekomendasikan produk yang sesuai dengan minat kita. Nah, itu tuh termasuk pekerjaan dari CRM. Yang kedua yaitu sistem analisis data penjualan. Nah, sistem ini membantu perusahaan menganalisis data penjualan seperti produk mana yang paling laris, kapan waktu penjualan tertinggi, dan tren pembelian pelanggan. Dengan data ini, perusahaan bisa menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif, misalnya dengan memberikan diskon pada waktu yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu sistem monitoring sosial media. Saat ini, sosial media adalah salah satu sumber informasi pemasaran yang penting. Dengan sistem monitoring sosial media, perusahaan bisa melihat apa yang sedang viral, bagaimana pelanggan berinteraksi dengan brand, serta mengetahui feedback positif atau negatif tentang produk mereka. Yang keempat yaitu sistem pengelolaan kampanye pemasaran. Nah, sistem ini digunakan untuk merencanakan, menjalankan, dan evaluasi kampanye pemasaran. Misalnya, saat sebuah perusahaan mengiklankan produk baru di berbagai platform seperti Google, Instagram, Facebook. Nah, sistem ini akan membantu memantau performanya seperti jumlah klik dan konversi. Yang selanjutnya yaitu ada cara manajer menggunakan MKIS. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Manajer menggunakan MKIS untuk mengumpulkan berbagai data diri, sumber internal maupun eksternal. Nah, data ini bisa berupa laporan penjualan, tren pasar, perilaku pelanggan, hingga aktivitas kompetitor. Semakin lengkap datanya, semakin baik keputusan yang bisa diambil. Yang kedua yaitu analisis pasar. Setelah data terkumpul, manajer menganalisisnya untuk memahami tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan peluang bisnis. Misalnya, dengan melihat data penjualan, manajer bisa mengetahui produk mana yang paling diminati dan mana yang kurang laku. Yang ketiga yaitu penyusunan strategi pemasaran. Nah, berdasarkan hasil analisis, manajer menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Misalnya, jika target pasar banyak menggunakan media sosial, maka strategi pemasaran bisa fokus pada digital marketing seperti iklan di Instagram atau Facebook. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja. Nah, MKIS juga membantu dalam mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan sudah efektif atau belum. Nah, manajer bisa melihat metrik seperti tingkat penjualan, tingkat kepuasan pelanggan, atau efektivitas kampanye iklan. Jika hasilnya kurang baik, maka strategi bisa disesuaikan. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, jadi keputusan bisnis yang baik harus berbasis data, bukan sekedar insting. Dengan MKIS, manajer bisa mengambil keputusan yang lebih akurat, seperti kapan waktu terbaik untuk meluncurkan produk baru atau apakah harga produk perlu disesuaikan. Nah, yang keenam yaitu perencanaan jangka panjang. Nah, MKIS juga berguna untuk membuat rencana bisnis jangka panjang dengan data historis dan tren yang sudah dianalisis.
manajer bisa memproduksi perkembangan pasar dan merancang strategi agar bisnis tetap berkembang dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang selanjutnya yaitu ada contoh dari penggunaan sistem informasi pemasaran atau MKIS oleh manajer. Di sini ada contoh bagaimana masing-masing manajer memanfaatkan dalam pekerjaan mereka. Yang pertama yaitu manajer pemasaran. Di sini poin pertama itu pengumpulan data penjualan. Nah, jadi manajer pemasaran menggunakan MKIS untuk mengumpulkan data penjualan dari berbagai wilayah atau platform. Nah, ini membantu dalam memahami produk mana yang paling laris dan daerah mana yang membutuhkan strategi pemasaran lebih intensif. Yang selanjutnya itu analisis segmentasi pasar. Dengan MKIS, manajer bisa menganalisis segmentasi pasar berdasarkan usia, lokasi, atau preferensi pelanggan. Hasil analisis ini digunakan untuk menargetkan promosi dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu ada manajer keuangan. Nah, di sini poin pertama yaitu pemantauan laporan keuangan. Jadi manajer keuangan menggunakan MKIS ini untuk memantau pemasukan dan pengeluaran bisnis secara real. Dan ini mereka bisa memastikan kondisi keuangan tetap stabil. Yang selanjutnya itu peramalan keuangan. Jadi maksudnya yaitu MKIS ini juga digunakan untuk membuat prediksi keuangan berdasarkan data historis. Ini membantu dalam merencanakan investasi, menentukan anggaran pemasaran, dan menghindari risiko keuangan. Yang ketiga yaitu ada manajer produksi. Poin pertama yaitu pengelolaan inventaris. Nah, jadi manajer produksi menggunakan MKIS untuk mengontrol stok bahan baku dan barang jadi. Jika stok hampir habis, sistem akan memberikan peringatan sehingga produksi tidak terhambat. Yang selanjutnya yaitu pengendalian kualitas. Jadi MKIS juga membantu dalam memantau kualitas produk dengan mengumpulkan data dari inspeksi produksi, keluhan pelanggan, dan hasil uji coba produk. Yang keempat yaitu manajer sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Nah, dengan MKIS, manajer SDM dapat menyimpan dan mengelola data karyawan seperti riwayat pekerjaan, kinerja, serta pelatihan yang sudah diikuti. Yang selanjutnya yaitu perencanaan tenaga kerja. Nah, MKIS membantu manajer SDM dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja di masa pelatihan karyawan yang sudah ada. Yang terakhir yaitu poin kelima yaitu manajer umum. Nah, yang pertama yaitu penyusunan laporan eksekutif. Nah, jadi manajer umum menggunakan MKIS untuk menyusun laporan eksekutif yang berisi ringkasan performa bisnis secara keseluruhan. Nah, laporan ini digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk membuat keputusan strategis. Baik, di sini saya akan memaparkan apa itu data primer. Data primer di sini adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya oleh individu atau organisasi untuk keperluan tertentu. Data ini diperoleh langsung dari objek penelitian sehingga lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya ada contoh data primer. Yang pertama, melakukan survei. Survei ini dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada sekelompok orang tentang pendapat, kebutuhan, atau pengalaman mereka. Yang kedua ada wawancara. Wawancara di sini adalah proses mengobrol atau berdiskusi langsung dengan seseorang untuk mendapatkan informasi lebih mendalam. Yang ketiga ada observasi. Observasi adalah metode mengamati langsung perilaku dan kebiasaan orang tanpa intervensi. Yang keempat ada eksperimen. Eksperimen dilakukan secara mencoba atau uji coba suatu kondisi tertentu untuk melihat efek atau hasilnya. Selanjutnya ada ciri-ciri data primer. Yang pertama bersifat original. Yang kedua ada akurat. Akurat di sini yaitu
Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder yang mungkin sudah mengalami perubahan atau penyimpangan. Selanjutnya ada kelebihan data primer, yaitu kelebihannya dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Peneliti atau perusahaan bisa langsung menguji asumsi atau hipotesis mereka dengan data yang diperoleh. Selanjutnya di sini ada kekurangan data primer. Yang pertama yaitu memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak. Jadi proses pengumpulan data primer lebih memakan waktu lama dan biaya besar, terutama jika melibatkan survei luas atau eksperimen skala besar. Yang kedua memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Nah, pengumpulan data ini memerlukan tenaga ahli, alat, dan metode tertentu sehingga membutuhkan lebih banyak sumber daya dibandingkan menggunakan data yang tersedia. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder di sini adalah informasi yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder ini bersumber dari penelitian sebelumnya, lalu media massa, lalu laporan pemerintah, lalu statistik resmi. Di sini ada kelebihan data sekunder. Data sekunder ini memiliki kelebihan yang pertama, kemudahan akses. Jadi data sekunder seringkali tersedia secara luas ya dan dapat diakses dengan mudah melalui perpustakaan, arsip atau internet. Yaitu kelebihannya yang selanjutnya adalah biaya rendah. Jadi penggunaan data yang sudah ada mengurangi kebutuhan untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk pengumpulan data baru. Kelebihan selanjutnya yaitu hemat waktu. Data yang telah dikumpulkan memungkinkan jadi peneliti menghemat waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data primer. Selanjutnya ada kekurangan data sekunder. Kekurangan yang pertama yaitu tidak spesifik untuk kebutuhan. Jadi data yang tersedia mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan pertanyaan penelitian atau variabel yang ingin diteliti. Kekurangan yang kedua yaitu kurang kontrol atas kualitas data. Jadi tidak memiliki kendali atas cara data dikumpulkan yang dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas data. Kekurangan selanjutnya yaitu data mungkin bersifat subjektif. Beberapa sumber data seperti surat atau buku harian dapat mencerminkan pandangan pribadi dan tidak objektif. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang software riset pemasaran. Software riset pemasaran adalah alat berbasis teknologi yang mempermudah pengumpulan analisis dan interpretasi dan pemasaran. Software ini mendukung berbagai aktivitas seperti survei pelanggan, analisis tren pasar, segmentasi konsumen, hingga evaluasi efektif kampanye pemasaran. Terus ada fungsi software riset pemasaran. Satu, ada mengumpulkan data. Dengan mengumpulkan data memungkinkan pengumpulan data melalui berbagai metode seperti survei online, wawancara, atau observasi. Terus ada mengolah data, menggunakan algoritma untuk memproses data mentah menjadi informasi yang bermakna. Selanjutnya ada menganalisis data, memberikan hasil analisis yang dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen, tren pasar, atau segmentasi. Terus ada menyajikan hasil, memvisualisasikan hasil dalam bentuk grafik, tabel, atau dashboard untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, terus terakhir ada prediksi dan tren, membantu memprediksi perilaku pasar berdasarkan data historis. Nah, selanjutnya ada software survei online. Nah, software survei online ini adalah alat untuk membuat dan menyebarkan survei kepada pelanggan lalu mengumpulkan jawaban secara otomatis. Nah, contohnya seperti Google Form, SurveyMonkey. Nah, fungsi dari software
survei online ini adalah untuk mengumpulkan pendapat pelanggan, mengetahui kepuasan dan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya ada software analisis statistik. Nah, software analisis statistik ini adalah alat untuk mengolah data angka agar lebih mudah dianalisis. Nah, seperti menghitung rata-rata atau melihat pola tertentu. Contohnya ada SPSS, Excel. Nah, fungsinya itu melalui tren atau hubungan antar data. Nah, selanjutnya ada software analisis media sosial. Nah, alat untuk memantau aktivitas dan opini pelanggan di media sosial seperti Instagram atau Twitter. Contohnya seperti Hootsuite, Sport, Sosial. Nah, fungsinya mengetahui apa yang pelanggan katakan tentang brand. Terus ada software CRM atau Customer Relationship Management. Nah, pengertiannya adalah alat untuk mengolah data pelanggan dan melacak riwayat interaksi dengan mereka. Nah, terus ada software business intelligence. Software business intelligence ini adalah alat untuk menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik atau dashboard agar mudah dipahami. Terus ada software big data dan machine learning. Nah, alat untuk mengolah data yang sangat besar dan membuat prediksi berdasarkan pola yang ditemukan. Nah, terus ada tahapan pengguna software riset pemasaran. Nah, satu ada identifikasi masalah atau tujuan riset, menentukan fokus penelitian seperti segmentasi pelanggan, analisis kompetitor atau pengukur kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data, menggunakan software untuk mengumpulkan data primer seperti survei atau data sekunder, misalnya data pasar. Terus ada pengolahan data mentah yang dikumpulkan diproses menggunakan software statistik atau big data. Terus ada analisis data dianalisis untuk menemukan insight menggunakan software seperti SPSS, R atau Tableau. Nah, terus 5 ada interpretasi dan hasil riset dipresentasikan dalam bentuk laporan, dashboard atau grafik. Terus ada pengambilan keputusan. Informasi dari software digunakan untuk membuat keputusan pemasaran strategis. Nah, manfaat penggunaan software riset pemasaran ini adalah satu, ada efisiensi waktu dan biaya, mempercepat proses riset dibandingkan metode manual. 2, ada akurasi data, menggunakan risiko kesalahan manusia dalam pengumpulan dan analisis data. 3, ada pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan insight berbasis data yang dapat diandalkan. Terus ada 4, kemampuan prediksi, memanfaatkan algoritma untuk memahami tren dan perilaku konsumen di masa depan. Terus ada peningkatan kepuasan pelanggan, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih baik. Contoh dari studi kasusnya adalah restoran cepat saji. Nah, contoh adalah restoran Deli's Burger menerima keluhan tentang waktu tunggu lama dan kualitas makanan. Nah, solusi dengan software dari Google Form supaya pelanggan untuk menjawab keluhan. Terus dari Excel atau Google Sheets analisis data supaya menunjukkan 60% pelanggan mengeluhkan waktu tunggu. Nah, dari Google Data Studio membuat laporan visual untuk manajemen. Nah, tindakan yang harus dilakukan adalah untuk satu, ada menambah staf saat jam sibuk. Terus ada pelatihan untuk menjaga kualitas makanan. Nah, kalau melakukan tindakan itu, hasilnya waktu tunggu berkurang, misalkan waktu berkurang 5 menit. Nah, keluhan turun banyak 40%. Jadi, software sederhana membantu meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Tapi tantangan dalam penggunaan software riset pemasaran ini adalah dari kendala biaya. 1, kendala biaya. Software premium sering kali membuat investasi besar. Terus 2, ada kompleksitas penggunaan. Membutuhkan pelatihan atau tenaga ahli untuk mengoperasikan software tertentu.
Terus 3 ada keamanan data. Nah, risiko kebocoran data pelanggan jika tidak ada sistem keamanan yang kuat. Dan terakhir ada ketergantungan teknologi. Hasil analisis sangat bergantung pada kualitas integritas data yang digunakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model evaluasi produk baru atau bisa disebut juga dengan New Product Evaluation Model atau singkatannya NPM. Adapun pengertian dari NPM tersebut adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan dan potensi sukses produk baru sebelum diluncurkan ke pasar. Model ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan produk baru, serta mengidentifikasi kemungkinan keberhasilan di pasar. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang komponen NPM. Yang pertama, yaitu kelayakan teknis. Yang dimaksud dengan kelayakan teknis adalah evaluasi kemampuan teknis produk baru, termasuk desain, material, dan proses produksi. Yang kedua, yaitu kelayakan pasar. Yang disebut dengan kelayakan pasar adalah evaluasi potensi pasar produk baru, termasuk ukuran pasar, pertumbuhan pasar, dan persaingan. Yang ketiga, yaitu kelayakan keuangan. Dari kelayakan keuangan, evaluasi kelayakan keuangan produk baru termasuk biaya produksi, harga jual, dan potensi keuntungan. Yang keempat, yaitu kelayakan operasional. Yang disebut dengan kelayakan operasional yaitu evaluasi kemampuan operasional perusahaan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk baru. Yang terakhir yaitu kelayakan strategi. Pengertian dari kelayakan strategi yaitu evaluasi kesesuaian produk baru dengan strategi bisnis perusahaan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang proses NPM. Yang pertama yaitu identifikasi ide produk, di mana artinya yaitu mengidentifikasi ide produk baru yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu evaluasi kelayakan, yaitu mengevaluasi kelayakan produk baru berdasarkan komponen-komponen NPM. Yang ketiga yaitu analisis data, yang artinya menganalisis data yang terkait dengan produk baru termasuk data pasar, keuangan, dan operasional. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan, yang artinya mengambil keputusan tentang apakah produk baru akan dikembangkan dan diluncurkan ke pasar. Yang terakhir yaitu yang kelima, pengembangan dan peluncuran, di mana artinya yaitu mengembangkan dan meluncurkan produk baru ke pasar. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang manfaat NPM. Yang pertama yaitu mengurangi risiko, membantu perusahaan mengurangi risiko kegagalan produk baru. Yang kedua yaitu meningkatkan keberhasilan, yang artinya membantu perusahaan meningkatkan keberhasilan produk baru di pasar. Yang ketiga yaitu menghemat biaya, membantu perusahaan menghemat biaya yang terkait dengan pengembangan dan peluncuran produk baru. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas, di mana membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk baru. Dengan menggunakan NPM ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengembangkan dan meluncurkan produk baru. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan studi kasus dari model evaluasi produk baru, yaitu tentang peluncuran produk baru oleh perusahaan kosmetik. Sebuah perusahaan kosmetik ingin meluncurkan produk baru, yaitu sabun wajah yang mengandung bahan alami. Perusahaan ingin mengetahui apakah produk ini akan diterima oleh konsumen dan apakah produk ini akan menghasilkan keuntungan. Perusahaan menggunakan model evaluasi produk baru yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama yaitu ide pokok, di mana perusahaan mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan mengembangkan ide produk sabun wajah yang mengandung bahan alami. Tahap kedua yaitu pengembangan produk. Perusahaan mengembangkan produk
sabun wajah yang mengandung bahan alami dan melakukan pengujian produk. Tahap ketiga yaitu penguji pasar. Perusahaan melakukan pengujian pasar untuk mengetahui apakah produk ini akan diterima oleh konsumen. Tahap yang keempat yaitu analisis keuangan. Perusahaan melakukan analisis keuangan untuk mengetahui apakah produk ini akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Adapun hasil evaluasi dari perusahaan kosmetik tersebut menunjukkan bahwa konsumen sangat menyukai produk sabun wajah yang mengandung bahan alami. Produk ini memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi. Biaya produksi produk ini relatif rendah. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan memutuskan untuk meluncurkan produk sabun wajah yang mengandung bahan alami. Produk ini kemudian menjadi salah satu produk terlaris perusahaan. Adapun pelajaran yang diperoleh dari studi kasus model evaluasi produk baru yaitu dari perusahaan kosmetik, yaitu yang pertama, pentingnya melakukan evaluasi produk baru sebelum meluncurkannya. Yang kedua, yaitu pentingnya memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, yaitu pentingnya melakukan analisis keuangan untuk mengetahui apakah produk ini akan menghasilkan keuntungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.